Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan membahas salah satu Linux yang masih dalam tahapan beta juga, akan tetapi secara perkembangan sudah sangat signifikan dan layak untuk kita coba sebelum nantinya dirilis versi finalnya. Ini adalah Zorin OS versi 16. Jika Anda mengunjungi website resminya di zorinos.com, Anda masih akan mendapati versi yang 15.3 yang ada di sini, sehingga jika Anda berminat untuk mendapatkan versi Zorin OS 16 beta yang saya tes saat ini, Anda bisa mengunjungi halaman blognya di blog.zorin.com. Nah, di sini Anda akan mendapatkan informasi Introducing Zorin OS 16 Test the Beta Today. Ini dipublish 15 April 2021 dan sampai saat ini masih merupakan postingan terbaru mereka. Dan secara visual Anda akan langsung disuguhi dengan tampilan stunning new look, ya, tampilan Zorin yang ya sekilas dilihat ini sangat wow, sangat clean, simple dan elegan. Dan tentu saja ini akan sangat menarik untuk di tes, untuk kita gunakan sehari-hari, terutama saat nanti final rilisnya sudah ada. Dan selain stunning new look, tampilan yang berbeda seperti ini dibandingkan dengan versi sebelumnya yang kali ini lebih transparan, lebih simple. Kali ini Zorin juga mengikut sertakan desktop dan artwork yang wallpaper dan artwork yang baru, termasuk yang bisa berganti berdasarkan jamnya. Kemudian halaman login yang ya blurred version. Jadi wallpapernya seperti apa, nanti di halaman loginnya akan tampil versi blurnya. Kemudian faster and smoother performance, performanya lebih smooth. Kemudian di sisi penambahan aplikasi juga library-nya sudah semakin luas lagi, karena di sini sudah mendukung FlatHub. Jadi untuk menambahkan aplikasi nanti akan ada banyak cara. Kemudian jika Anda menginstal Zorin OS 16 ini pertama kali, Anda akan mendapati tampilan tournya. Tampilannya seperti ini. Anda akan dibawa untuk visual tour, termasuk memilih tampilan desktop yang akan Anda gunakan, karena Zorin ini salah satu Linux yang dengan satu klik kita bisa mengubah tampilannya menjadi ala-ala Windows atau ala-ala Ubuntu atau ala-ala yang lain. Ya, tergantung versi yang Anda gunakan. Kemudian sama seperti tren-tren Linux lain saat ini, Zorin OS 16 juga mendukung gesture, di mana di sini ada dua yang dicontohkan, yaitu menggunakan 4 jari untuk berpindah workspace dari workspace satu ke workspace yang lain, atas bawah, atau kemudian menggunakan ya mencubit dengan 3 jari untuk menampilkan daftar aplikasi yang sedang tampil. Nah, semacam itu, tentu sangat memudahkan. Kemudian di sini juga ada aplikasi sound recorder baru yang sekilas ini mengingatkan saya terhadap aplikasi sound recorder yang ada di Deepin, karena tampilannya clean dan tentu saja akan fungsional. Lalu taskbar yang ada di bagian bawah ini juga lebih customizable, bisa diatur transparansinya, ukurannya dan sebagainya. Kemudian nah di sini Zorin appearance-nya juga mengalami peningkatan. Ada beberapa layout, tentu saja tidak semua layout bisa Anda dapatkan di versi Zorin OS yang light, akan tetapi tidak masalah, kita akan mendapati tampilan yang cukup variatif ya ala Windows. Kemudian yang aplikasinya dalam mode tanpa nama aplikasi maupun yang dengan nama aplikasi lengkap dan sebagainya. Kemudian untuk layout yang terbaru seperti layaknya Windows 11, di sini Zorin OS 16 juga akan mengikut sertakan tampilan semacam itu, akan tetapi ini hanya akan tersedia di Zorin OS 16 yang Ultimate. Ya, untuk yang light sepertinya tidak akan mendapatkan semacam itu, tapi tidak masalah. Seharusnya di GNOME Look nantinya akan ada ya extension atau plugin yang bisa mengaktifkan tampilan ala Windows 11 semacam ini. Kemudian ya
Di sini pertanyaannya kapan final rilisnya, kemungkinan di summer ya. Jadi ada jawaban di sini, kemungkinan musim panas tahun ini akan dirilis secara resmi. Hal ini berbeda dari Elementary OS yang kemarin saya review, yang developernya saja belum tahu, belum menyebutkan kapan mereka akan rilisnya. Kemudian di bagian appearance ini juga ada ya Jelly Mode, yang kalau Anda pengguna Linux dari era 2010-an atau 2000-an, mungkin Anda sudah tidak akan heran dengan tampilan semacam ini, yang dulu ada di Compiz Fusion kalau tidak salah. Nah, sekarang juga ada ya tampilan ala-ala Jelly semacam itu. Baik, kemudian di sisi yang lain, Zorin OS 16 ini menggunakan Ubuntu 20.04 LTS, jadi ya versi yang stabil, dan karena keluarga Ubuntu tentu saja kekuatan utamanya adalah dari sisi dukungan aplikasi, dari sisi dukungan hardware tentu nyaris semuanya tidak ada masalah. Baik, kemudian kita tengok sekilas dari sisi popularitasnya, termasuk dari sisi nanti aplikasinya seperti apa. Saat ini Zorin masih menduduki peringkat 14 dari 100 nama Linux yang ada di distrowatch.com, yang mana ini sebuah peringkat yang bagus. Dan di antara versi-versi sebelumnya, di versi 16 beta ini yang dirilis 15 April, secara ukuran di sini 2,2 sampai 4,3. Tadi bisa Anda dapatkan link downloadnya di bagian bawah di sini. Ini Zorin OS 16 Core, ukurannya 2,6 GB. Ya, basisnya default desktop GNOME XFCE. Kemudian ya di bagian bawah tidak ada yang berwarna hijau, berarti tidak ada paket yang benar-benar baru, karena ya sekali lagi ini menggunakan basis Ubuntu 20.04 LTS. Baik, kalau dari sisi sistem internalnya kita tes dengan menggunakan NeoFetch yang sudah saya install terpisah sebelumnya. Kita bisa mendapati kernelnya 58, ini kernel dari Ubuntunya, package-nya 2047, ini standar medium, udah agak banyak masuknya. Desktop environment yang kita tes kali ini menggunakan desktop environment GNOME, tapi tentu saja Anda akan mendapati perbedaan yang luar biasa signifikan dibandingkan dengan GNOME yang ada di Ubuntu 20.04. Kemudian window manager theme-nya Zorin. Kemudian penggunaan memorinya, nah di sini 2200-an megabyte karena saya sedang recording menggunakan Kazam. Kemudian Firefox menjalankan 3 tab terbuka 2,2 GB. Saat tadi belum menjalankan aplikasi apapun, kisaran 1,4 GB, sehingga direkomendasikan Anda menggunakan minimal RAM 4 GB. Oke, seperti itu. Kemudian mari kita lakukan visual tour terhadap tampilannya yang super clean ini. Ya, ini adalah salah satu mode Zorin yang sedang aktif, yang ala-ala Windows 10 yang biasa. Di sini tampilannya seperti ini. Anda bisa mendapatkan daftar aplikasi yang ada. Kemudian tadi juga disebutkan tentang taskbarnya. Ya, taskbar setting ini bisa kita atur ukurannya lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan ya selera dan mungkin resolusi layar Anda. Kemudian IntelliHide-nya juga bisa diaktifkan. Lalu posisi ini nanti bisa diatur, behavior-nya juga sama, action juga bisa diatur. Itu dari sisi taskbar preferensinya. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa shortcut untuk mengakses, misalnya sistem monitor saat ini yang terpakai seperti ini, 2,5 GB, swipe 27 MB. File ini akses langsung ke file, dan ini tipikal file yang ada di GNOME juga. Kemudian setting, shortcut untuk langsung masuk ke bagian setting. Kita cek dulu di bagian about-nya seperti apa. Ya, sama seperti tadi, di sini window system yang menggunakan X11. Lalu nanti bagian sini kita bahas terlebih dahulu Zorin appearance. Ini yang tadi ya visual overhaul yang ada di Zorin. Di blognya tadi ada banyak mode appearance yang tampil, tapi di sini hanya ada 4. Nah, tentu saja ini memang bukan yang versi ultimate. Ya, ini adalah versi tampilan yang pertama di mana aplikasinya akan
tidak menyertakan nama aplikasinya di bagian taskbar, bisa kita klik bagian yang kedua, nanti nama aplikasinya tampil. Kemudian mode berikutnya, ya ini kalau mengingatkan saya pada tampilan mode, salah satu mode di pin. Kemudian kalau yang terakhir ini adalah tampilan ala ya GNOME. GNOME yang versi minimal, bukan seperti Ubuntu yang langsung menampilkan panel sebelah kiri, tapi ini tampilan standar GNOME seperti yang ada di Fedora sebelum versi 40. Baik, ini secara tampilan. Kemudian secara theme, tidak sah rasanya Linux masa kini tidak menyertakan tema untuk dark mode, sehingga kita bisa mengaktifkan dark mode di sini. Termasuk color aksennya juga bisa kita ubah. Di sini saya ubah jadi merah, jadi yang ada di bagian bawah ini juga aksennya berubah. Ya, di sini juga akan berubah. Kemudian bagian other, di sini icon color high contrast, ya semuanya bisa diatur. Ya, kemudian untuk interface-nya di sini bisa kita atur mode animasinya, termasuk jelly mode. Saya aktifkan ya untuk hiburan saja. Kemudian untuk desktop di sini tentu saja bisa kita aktifkan atau nonaktifkan icon yang ada di desktop, termasuk fontnya apakah ingin lebih kecil atau lebih besar lagi secara user interface-nya. Baik, kita tes dari sisi aplikasi bawaannya. Ya, dari bagian aksesoris di sini secara umum mirip dengan aplikasi-aplikasi yang memang bawaan dari GNOME Desktop Environment. Ya, di sini ada File Manager, kemudian Simple Map Application, Text Editor juga. Ya, ini text editor bawaan dari GNOME, yaitu Gedit, basisnya GNOME 336 ini. Ya, secara tampilan karena mode gelap mungkin tulisannya by default tidak terlihat, tapi tentu saja ini bisa kita atur di bagian preferences. Kemudian font color ya bisa kita ubah tentunya. Kemudian masih di bagian aksesoris juga terdapat To Do. Ini salah satu aplikasi favorit saya saat menggunakan GNOME, dimana kita bisa menambahkan to do list ya, yang nantinya bisa kita klik semacam itu dengan warna-warna yang tentu saja bisa kita customisasi, sangat memudahkan. Kemudian weather juga bisa digunakan untuk menambahkan ya informasi cuaca, meskipun yang ada di sini adanya adalah untuk kota-kota besar, tapi secara tampilan ya, ini sangat menarik, simple tapi menarik. Oke, bagaimana kalau London? Oke, semacam itu. Kemudian di bagian aksesoris sudah, kita lanjutkan ke bagian game. Nah, di sini game-game standar yang rasanya sudah cukup familiar untuk Anda yang menggunakan Windows pun. Tampilan game yang seperti Mine juga sama, Sudoku, seperti ini game-game kartu dan Mahjong. Kemudian untuk grafik, nah di sini secara default Zorin OS 16 beta yang kita tes saat ini sudah mengikut sertakan game, yang mana merupakan salah satu ya aplikasi alternatif untuk Adobe Photoshop, dan saat ini yang dibawa versi 2.10.18 ya, sudah baru 2.10, meskipun seperti tadi yang kita cek di DistroWatch bukan yang terbaru, tidak berwarna hijau, tapi tidak masalah, itu sudah sangat praktis untuk editing foto. Kemudian sudah ada LibreOffice Draw untuk menggambar yang standar, kemudian untuk organize foto juga sudah ada aplikasi tersendiri. Untuk internet di sini hanya ada dua aplikasi, Firefox versi 87 dan Remina untuk remote desktop. Lalu untuk Office, kalender, kontak, Evolution untuk email. Nah, untuk LibreOffice sendiri di sini ya dengan menggunakan basis GNOME 20.04 yang LTS, tentu saja seharusnya Office-nya juga sudah Office versi 7
Ya, ini memang pertama kali LibreOffice, ketika diklik memang agak cukup lama, tapi tidak masalah, kita tunggu saja. Ya, LibreOffice. Jika Anda terbiasa dengan LibreOffice, tentu saja keberadaan LibreOffice di sini sudah langsung bisa digunakan, meskipun secara font ya Microsoft Font belum tersedia, tapi tentu saja itu bisa ditambahkan. Caranya sudah sering saya share di video saya yang lain. Kemudian dari sisi tampilannya, ini LibreOffice tapi layoutnya dibuat yang ala-ala Microsoft Office ya, versinya 7.1. Dan kalau Anda tidak cocok dengan LibreOffice, tentu karena ini menggunakan basis Ubuntu, ekstensinya .deb aplikasinya, Anda bisa menambahkan WPS Office seperti yang sering saya pakai sehari-hari. Itu dari sisi Office. Kemudian untuk sound video, di sini sudah ada Brasero untuk burning DVD, Jizz untuk ya perekaman dan foto menggunakan webcam. Ini Kazam saya tambahkan sendiri. Dan yang menarik di sini sudah ada PTV, sebuah aplikasi video editing yang mengingatkan kita pada tampilan Camtasia kalau di Windows. Jadi lebih seperti Camtasia karena fungsinya minimalis tapi tetap fungsional. Dan PTV ini adalah tools yang kami gunakan untuk editing video yang kami lakukan. Jadi kami tidak menggunakan KDN Live, kami menggunakan PTV yang simpel-simpel saja. Kemudian sudah ada PTV, Rhythmbox ini untuk memutar musik, dan di antara aplikasi MP3 player, Rhythmbox ini adalah favorit kami karena pertama kali menggunakan Linux kami tahunya Rhythmbox. Kemudian juga sudah ada sound recorder ya, dengan tampilan yang minimalis tapi tetap clean, fungsional semacam ini. Oke, kemudian masih di bagian sound recorder, nah video player juga sudah ada, dan by default Zorin OS 16 ini sudah mengikut sertakan multimedia codec sehingga Anda bisa langsung menonton video di sini. Kemudian di bagian sistem tool, di sini kita bisa menambahkan driver baru kalau mungkin belum terbaca, tapi sejauh testing yang saya lakukan di sini dengan mode live USB semuanya tidak ada masalah, audio, video, wifi semuanya lancar, tipikal Ubuntu LTS tentu saja. Kemudian statistik dan lain-lain ya, ini bisa Anda cek saja, termasuk untuk install Zorin. Di sini untuk installernya juga menggunakan Ubiquiti seperti yang ada di Ubuntu 20. Jadi kalau Anda terbiasa menginstal Ubuntu dan keluarganya seperti Linux Mint, tentu saja ya Anda akan langsung familiar dengan tampilan installernya ya, sama persis. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, di sini sudah ada software centernya ya, dan akan ada proses download katalog di bagian awal yang tentunya akan sedikit memakan waktu ya untuk proses refresh, tergantung koneksi yang Anda miliki. Ini saya close saja karena ada penambahan banyak metadata. Baik, kemudian mau setup, ini apa ini ya, untuk penambahan ini saya belum tahu fungsinya, tapi nanti bisa Anda explore saja. Kemudian di bagian sini juga start application, Zorin Appearance tadi sudah kita bahas, dan Zorin Connect untuk connect ke mobile devices. Untuk utility ya, ini tipikal utility standar ada di GNOME. Kita bisa melakukan ekstrak atau membuat file zip atau RAR di sini, backup kalkulator karakter, disk management, dokumen scanner, dokumen viewer, manajemen font, screenshot. Di sini screenshotnya juga tampilan yang simple. Kemudian yang terakhir sistem monitor dan terminal. Ya, itu dari sisi aplikasi bawaannya. Sekilas tentu saja kelihatan minimalis, akan tetapi dengan mengikut sertakan game di bagian awal, kemudian sudah ada PTV dan ya untuk editing video, lalu ada sound recorder serta multimedia codec yang sudah ada by default, tentu saja ini
sudah langsung bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Mungkin Anda tinggal membutuhkan Inkscape kalau misalnya LibreOffice Draw-nya dirasa kurang, tapi tentu saja Anda bisa melakukannya dengan terminal, kemudian menjalankan sudo apt install Inkscape. Ya, proses downloadnya juga akan tergantung pada koneksi yang Anda miliki. Ya, semacam itu. Kemudian dari sisi desktopnya, wallpaper yang dibawa juga baru. Yang sedang tampil ini yang statis, Anda bisa mengubahnya menjadi wallpaper yang dinamis atau wallpaper statis lainnya yang secara visual tentunya ya, ini sangat bagus. Ini mode jelinya masih aktif. Oke, dan proses pergantian wallpapernya, kemudian animasinya ini sangat smooth. Dan meskipun ini versi beta yang dirilis April yang lalu, sudah 2 bulanan lebih, tapi secara rasa ini saya merasakan performanya sudah sangat maksimal ini. Jadi ketika nanti di summer, musim panas tahun ini, Zorin 16 ini dirilis, harusnya secara performa akan jauh lebih sempurna lagi ya, karena betanya saja sudah sangat meyakinkan seperti ini. Oke, kita kembalikan ke wallpaper awalnya. Baik, seperti itu saja preview Zorin OS 16 versi beta. Kita masih menunggu kapan rilis resminya, dan secara visual, secara performa ini adalah salah satu Linux yang menarik, yang patut untuk Anda coba, terutama Anda yang masih distro hopping, yang masih suka mencoba variasi Linux. Dan kalau Anda pengguna yang cenderung menggunakan Linux berbasis Debian atau Ubuntu, ya Zorin OS ini bisa jadi salah satu alternatif untuk Anda. Ya, meskipun nantinya Anda akan dihadapkan pada pilihan ada versi light, versi core, versi ultimate. Ya, saya pun merasa kalau misalnya versi lightnya saja sudah cukup bagus, secara basis ini sudah sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari. Tampilannya clean, kemudian performanya juga bagus, dan secara penggunaan memori juga efisien. Tetapi kalau Anda seorang pengguna yang membutuhkan sesuatu yang selalu baru, ya karena ini menggunakan basis Ubuntu 20.04 LTS, tentu akan sangat ketinggalan dibandingkan dengan Linux lain yang menggunakan basis Arch Linux misalnya. Baik, begitu saja review atau preview singkat saya tentang Zorin OS 16 beta. Silahkan Anda coba. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.